Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa negara religius paling kuat di dunia maju bukan di Eropa atau Timur Tengah? Itu adalah Amerika Serikat. Sementara Eropa, Jepang, dan negara-negara lain dengan cepat menjadi sekuler, Amerika tidak. Dan kepercayaan itu juga tidak tersebar merata, itu terkonsentrasi. Ada hamparan tanah di wilayah selatan Amerika di mana agama bukan hanya urusan pribadi, tapi juga budaya. Ini juga bersifat politis. Agama tertanam dalam setiap aspek kehidupan. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan apakah Amerika itu religius, tapi mengapa satu wilayah ini menjadi begitu religius sehingga telah membentuk politik, identitas, dan pengaruh global Amerika selama lebih dari 200 tahun. Dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Di Mississippi saja, 89% orang menganggap diri mereka religius. Negara-negara bagian di sepanjang sabuk ini memiliki lebih dari 80% afiliasi keagamaan, jauh melebihi rata-rata nasional dan sangat bertolak belakang dengan tren sekularisasi yang terlihat di seluruh dunia maju lainnya. Tingkat intensitas religius seperti ini bukanlah suatu kebetulan dan penjelasannya bukanlah teologi melainkan geografi. Sabuk Alkitab telah membentuk politik dan budaya Amerika. Namun secara mengejutkan, wilayah ini tetap sebagian besar tidak berubah, mengabaikan pergeseran yang terjadi di seluruh Amerika Serikat. Jika Anda melihat sabuk Alkitab, Anda juga akan melihat pola lain. Hampir setiap negara bagian yang sepenuhnya termasuk di dalamnya saat ini adalah bagian dari konfederasi selama Perang Saudara Amerika. Satu-satunya pengecualian adalah Kentucky, Missouri, dan Oklahoma yang pada saat itu masih berupa wilayah. Hal itu membuat mudah untuk mengaitkan sabuk Alkitab hanya dengan politik yang menyebabkan perpecahan dahsyat pada tahun 1860-an. Namun akarnya sudah ada jauh sebelum itu. Permukiman di selatan bersifat pedesaan, terisolasi, dan tidak memiliki pengadilan, sekolah, atau pemerintahan. Hal itu menjadikan gereja sebagai satu-satunya institusi yang berfungsi secara luas. Tidak mungkin memisahkan sejarah Amerika dari agama. Banyak pemukim Inggris awal berasal dari sekte-sekte agama kecil yang tidak setuju dengan arah yang diambil gereja Inggris terhadap iman Protestan mereka. Kaum Pilgrim sangat taat beragama dan hidup sederhana, dan mereka dengan cepat menanamkan hal itu ke dalam masyarakat awal. Namun di wilayah utara, seiring semakin dekatnya kemerdekaan, pengaruh itu mulai memudar. Kota-kota seperti Philadelphia tidaklah sekuler, tetapi agama lebih berpengaruh, tetapi bukan segalanya. Namun di selatan, agama menjadi inti seluruh kehidupan masyarakat. Karena permukiman awal di selatan sangat tersebar, gereja tradisional dan gedung pemerintahan jarang ditemukan. Pada abad ke-18 dan ke-19, para pengkhotbah evangelis keliling menyebar ke seluruh daerah pedesaan ini. Di selatan, gerakan gereja baru yang sangat emosional ini tidak hanya menjadi populer. Gereja ini menjadi pusat seluruh komunitas. Dan di inti dari semuanya ada satu orang. Dan bukan orang yang kamu pikirkan. Jika gereja adalah jantung kehidupan pedesaan Amerika pada masa awal, maka pendetanya adalah pemimpin tidak resmi komunitas, pengkhotbah, hakim, dan pendidik. Dan begitulah gereja menjadi bukan hanya pusat, tapi juga penopang utama. Wilayah selatan terus berkembang, kota-kota bermunculan, industri-industri berkembang. Namun satu hal yang tidak berubah adalah pengaruh gereja dan pemimpinnya, terutama ketika masa tergelap wilayah itu akan datang. Ketika Perang Saudara berakhir dan rekonstruksi menghilangkan sisa-sisa kekuatan ekonomi dan politik selatan, gereja tetap bertahan, satu-satunya institusi yang tidak bisa digoyahkan. Trauma tidak melemahkan iman, justru menguatkannya. Keyakinan menjadi identitas. Jadi apa yang dibangun oleh iman yang dikeraskan oleh trauma ini. Agama di Bible Belt bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan orang pada hari Minggu. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari doa pagi di rumah hingga acara komunitas yang diadakan di gereja setempat, iman menjadi latar belakang untuk segalanya. Toko-toko kelontong mengiklankan musik Kristen. Stasiun radio menyiarkan renungan keluarga saat jam sibuk, dan kalender komunitas berputar di sekitar acara gereja. Bahkan tim olahraga lokal pun memiliki sponsor gereja dan program pemuda. Kehadiran yang terus-menerus ini memperkuat identitas budaya di wilayah tersebut. Agama tidak hanya dipraktikkan tetapi dijalani. Anak-anak mewarisinya secara alami, menopang ekosistem yang menjaga iman tetap tertanam dalam budaya. Dari renungan di lingkungan setempat hingga gereja komunitas, fondasi ini berkembang menjadi gereja-gereja besar yang mendominasi baik ruang maupun pengaruh. Saat ini Amerika Serikat memiliki sekitar 1.800 gereja besar, masing-masing menarik 2.000 atau bahkan lebih banyak jemaat.
Peningkatan tajam dalam beberapa dekade terakhir yang menyoroti semakin besarnya skala dan pengaruh agama institusional. Mereka berkumpul di gedung-gedung megah dengan tempat duduk seperti stadion, bahkan ada layar jumbotron. Ini besar, ini modern, ini bisnis. Sebagian besar adalah Protestan dan sebagian besar berada di sabuk Alkitab. Apa yang awalnya dimulai sebagai upaya bertahan hidup, kini berubah menjadi sesuatu yang berskala besar. Dan skala itu membangun institusi-institusi yang sekarang memegang kekuasaan nyata. Dan itu baru permulaan dari pengaruh gereja. Organisasi keagamaan seringkali memiliki atau mempengaruhi bisnis-bisnis lokal. Gereja-gereja besar seperti Lakewood Church di Houston atau Life Church di Oklahoma telah membangun divisi media, rumah penerbitan, dan platform aplikasi yang mendistribusikan khotbah, buku, dan kurikulum ke seluruh negeri. Hal ini menimbulkan efek berantai. Ekonomi lokal mendapatkan manfaat, sementara jaringan yang berafiliasi dengan gereja berkembang. Hal ini semakin memperkuat loyalitas dan partisipasi. Beberapa gereja bahkan mengordinasikan papan lowongan kerja regional, program perumahan bersama, dan layanan sosial yang secara efektif bersaing dengan layanan pemerintah. Dengan menciptakan ketergantungan ekonomi bersamaan dengan bimbingan spiritual, institusi-institusi ini memperkuat pengaruh sosial dan finansial mereka. Pada dasarnya, sabuk Alkitab tidak hanya menjadi wilayah budaya dan agama, tetapi juga wilayah ekonomi, di mana iman, perdagangan, dan komunitas saling bertemu. Itu berarti mereka menyebarkan ajaran mereka kemanapun Anda pergi. Karena begitu institusi berkembang, mereka melampaui batas geografis saja. Keterlibatan gereja dalam berbagai upaya di luar ibadah bukanlah hal baru. Penggalangan ama, dapur umum, makan malam komunitas, gereja selalu hadir dalam semua kegiatan itu. Namun, sisa-sisa pengaruh gereja yang lain jauh lebih besar. Ribuan sekolah independen tingkat SD hingga SMA dijalankan secara lokal atau oleh jaringan yang lebih besar di wilayah Bible Belt. Gereja juga mendukung pendidikan di rumah dengan kurikulum yang disesuaikan. Ini adalah sistem pendidikan yang dibangun di luar sistem negara. Dan pengaruh gereja terus berkembang. Sistem kesehatan juga merupakan bagian dari jaringan tersebut. Hampir 20% rumah sakit di Amerika Serikat berafiliasi secara keagamaan. Rumah sakit Georgia Infirmary di Savannah, Georgia, awalnya merupakan rumah sakit terpisah untuk pasien kulit hitam sebelum menjadi bagian dari sistem kesehatan St. Joseph's Candler. Meskipun sekarang terbuka untuk semua orang, jaringan ini tetap menjaga hubungan yang kuat dengan lembaga keagamaan yang mendirikannya. Seiring gereja-gereja berkembang, pengaruh mereka meluas melampaui batas komunitas, ke bidang perdagangan, budaya, dan media, bahkan jauh melampaui wilayah selatan. Akhirnya, itu menjadi sebuah kerajaan. Dari siaran radio hingga layar film, pengaruh Bible Belt membentang ke seluruh negeri. Jaringan radio dan TV Kristen menyiarkan khotbah dan musik ke jutaan rumah. Film-film evangelis menarik penonton jauh melampaui wilayah selatan. Para musisi menjual jutaan album dan mengadakan tur di arena-arena, mengubah iman menjadi seni sekaligus bisnis. Bahkan, acara bincang-bincang dan podcast yang disiarkan secara nasional membawa tema-tema yang lahir dari Bible Belt, membentuk percakapan di seluruh negeri. Melalui media, wilayah ini mengekspor pandangan dunianya, memperkuat identitas regional, dan memengaruhi budaya nasional. Upaya bertahan hidup di tingkat lokal telah berkembang menjadi kekuatan besar di bidang media. Hal ini dapat membentuk percakapan dan norma sosial di seluruh Amerika Serikat. Pengaruh iman yang dibentuk oleh geografi tidak terbatas pada wilayah selatan saja. Ini telah menjadi kekuatan struktural dan budaya yang menjangkau secara nasional. Gereja bukan sekadar urusan hari Minggu. Gereja adalah tulang punggung sebuah budaya. Dan ketika sebuah sistem menyentuh segala hal, itu menjadi tak terhindarkan. Gereja menghabiskan lebih dari 1 abad untuk membangun jaringan keterlibatan masyarakat ini. Gereja menawarkan alternatif terhadap budaya sekuler. Gereja memberikan panduan moral yang memungkinkannya mendapatkan pengaruh di luar wilayah sabuk Alkitab. Infrastruktur menciptakan koordinasi, dan koordinasi menciptakan kekuatan. Tapi gereja tidak berhenti di situ. Segera, pengaruh yang sama itu digunakan untuk mendapatkan kekuatan politik. Gereja pun dipandang sebagai penentu kemenangan bagi mereka yang ingin terpilih di wilayah selatan. Meskipun gereja selalu terlibat dalam politik dengan berbagai cara, gereja mulai semakin terpolarisasi pada akhir abad ke-20. Namun, itu tidak berarti gereja selalu sejalan. Pada awal abad ke-20, banyak kelompok evangelis dikaitkan dengan gerakan progresif. Ada sejarah gereja yang membela kaum miskin. Sidang Scopes, sebuah bentrokan sengit tentang pengajaran evolusi, memecah belah gereja-gereja dan meredam keterlibatan politik untuk sementara waktu.
Beberapa dekade kemudian, generasi baru pemimpin evangelis yang dipimpin oleh televangelis terkenal kembali ke panggung nasional dan mereka bersuara kompak soal tujuan mereka. Di masa lalu, kelompok advokasi Kristen mungkin lebih fokus pada isu-isu kemiskinan, tetapi kemudian mereka menjadi sangat fokus pada isu-isu sosial. Mereka berargumen menentang apa yang mereka anggap sebagai ketidakmoralitas dalam budaya. Keputusan Mahkamah Agung yang kontroversial semakin memotivasi mereka. Kelompok-kelompok seperti Focus on the Family dan Moral Majority menjadi pemain kekuatan utama, memainkan peran penting dalam terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1980, dan Newt Gingrich menjadi Ketua DPR. Bible Belt tidak hanya membentuk budaya selatan, itu juga membentuk kepemimpinan negara bagian dan nasional serta kebijakan. Karena komunitas yang dipaksa untuk membangun institusinya sendiri memiliki kekuatan yang bertahan lama. Pengaruh gereja dalam politik tidaklah sederhana karena satu alasan besar adalah ilegal bagi organisasi yang bebas pajak untuk secara langsung mendukung kandidat. Pendeta berhati-hati agar tidak melanggar tanggung jawab mereka kepada jemaat dan membahayakan pendanaan gereja. Tapi itu hanya menjadi tantangan bagi para pendeta yang tidak tahu cara mengakalinya. Tentu saja Anda tidak bisa mengatakan pilih kandidat ini, tapi Anda bisa memberitahu jemaat Anda isu-isu mana yang menurut Tuhan harus mereka prioritaskan. Karena terkadang semuanya tergantung pada bagaimana Anda membingkai isu-isu itu. Banyak pemimpin agama memakai dua peran, pendeta dan penggerak politik. Selama keuangan gereja tetap terpisah, tidak ada konflik hukum. Hal ini memungkinkan organisasi kuat mempengaruhi baik iman maupun politik, dengan jemaat seringkali aktif di kedua bidang tersebut. Saat ini, umat Kristen di selatan benar-benar tenggelam dalam iman mereka di setiap aspek kehidupan. Ini bukan sekadar partisipasi, tapi benar-benar keterlibatan total. Gereja telah menghabiskan lebih dari 1 abad untuk mengakar kuat di jantung kehidupan masyarakat di Bible Belt. Dan tampaknya hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Banyak orang secara harfiah menghabiskan hidup mereka dari lahir hingga meninggal dalam naungan gereja. Dan itu bukan pola yang mudah untuk diubah. Saat ini, Bible Belt lebih seperti jari yang menahan bendungan kekristenan Amerika. Di tempat lain sistemnya melemah, tapi di sini tetap bertahan. Pada tahun 1976, 91% orang Amerika mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Pada tahun 2022, angka itu turun menjadi 64%, dengan beberapa denominasi kehilangan hampir sepertiga anggotanya. Kekristenan tetap menjadi agama terbesar di Amerika Serikat, tetapi generasi milenial dan Gen Z mulai meninggalkan praktik-praktik tradisional kecuali di satu wilayah. Tidak ada negara bagian di Bible Belt yang persentasenya di bawah 79% dalam mengidentifikasi diri sebagai religius, dengan North Carolina dan Missouri berada di posisi terbawah. Ini semua adalah negara bagian di mana jaringan gereja sangat kuat, dan sebagian besar orang tumbuh besar dengan iman sejak awal. Karena akarnya bukan hanya budaya, tapi juga struktural. Hal ini memengaruhi budaya dalam banyak hal. Di beberapa daerah, Sabuk Alkitab tidak hanya menentang tren menurunnya religiositas, mereka juga mempertahankan praktik-praktik tradisional. Ketika Anda melihat peta sekolah di Amerika Serikat yang masih memperbolehkan hukuman fisik terhadap siswa, itu hampir persis sama dengan wilayah Sabuk Alkitab. Sementara gereja-gereja masih fokus pada khotbah, ada jaringan besar bisnis yang bergantung pada komunitas religius di daerah tersebut. Itulah sebabnya, bahkan ketika seluruh dunia maju menjadi lebih sekuler, Sabuk Alkitab tetap menjadi bukti kuat bagaimana geografi dapat menentukan takdir suatu bangsa. Karena di Sabuk Alkitab, kekristenan bukan sekadar keyakinan, tapi juga soal kebanggaan. Dan identitas tidak menurun seperti halnya kepercayaan. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat berarti. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mepet.